Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal bahan alam untuk berkarya. Nah, materi ini dikhususkan untuk anak sekolah dasar, terutama pada anak kelas 1. Nah, diketahui bahwa pemanfaatan bahan alam dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam membuat keterampilan dengan materi karya seni rupa. Oleh karena itu, guru juga diharapkan untuk memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitar. Terutama lagi guru itu harus memiliki sikap ataupun intelektual yang kreatif, kemudian dapat mengatur waktu dan memberikan contoh yang baik kepada siswanya, sehingga siswa lebih mudah untuk menerima pelajaran yang disampaikan ketika membuat karya seni rupa ini. Nah, teman-teman ataupun anak-anak, pembuatan karya seni rupa ini melalui bahan dasar alam ini bisa melalui misal biji-bijian, daun, tanah. Tanah itu biasanya tanah liat. Nah, dari tanah liat ini kita bisa membuat patung atau juga bisa membuat asbak rokok atau kerajinan lainnya. Kemudian ada kerak telur misalnya, dan bahan bekas lain dan masih banyak lainnya kawan-kawan. Nah, langsung saja pada video sebagai berikut kita akan menjelaskan tentang membuat karya seni rupa melalui bahan alam. Oke? Anak-anak, ini dia ibu akan memperlihatkan bahan-bahan. Ini potongan kertas bekas yang akan ibu manfaatkan. Lalu ini adalah beberapa pola yang mau ibu buat. Terus untuk lem, bebas kalian gunakan lem apa saja. Jika ada lem uhu boleh, tapi karena ibu tidak ada, jadi ibu memanfaatkan lem yang ada, yaitu lem double tip dan lem isolasi. Nah, ini dia bahan dasarnya, yaitu bahan dasar dari alam sekitar yang bisa kalian manfaatkan, yang bisa kalian mudah dapatkan. Yaitu di sini ada beberapa daun kering ya, ibu akan gunakan untuk membuat karya tersebut. Lalu di sini juga ibu gunakan beras hitam ya, dan di sini ada cangkang telur. Nah, beberapa bahan dasar alam ini kalian bisa dapatkan di rumah kalian masing-masing, dan bebas mau dari biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, yang penting semuanya berasal dari alam dan bisa kalian cari di rumah kalian masing-masing. Terima kasih. Ibu akan perlihatkan cara membuatnya. Nah, kardus tadi udah ibu gabungkan seperti ini ya, agar dia bisa menyatu dan menjadi dasarnya untuk membuat dasar bingkai. Nah, ibu menggunakan pola yang ini dan ibu sudah menempelkannya di atas kardus. Sekarang selanjutnya adalah membuat kelopak dan tangkai daun serta bijinya itu dari bahan alam. Pertama-tama ibu akan menggunting daun kering ini, daun kuning ini untuk menjadi kelopaknya, menjadi beberapa bagian. Nah, daun yang ini tadi sudah ibu potong-potong seperti ini untuk ibu jadikan kelopak dan akan ibu tempelkan di setiap kelopak bunganya. Nah, ini daunnya udah ibu tempelkan double tip, lalu ibu tempelkan seperti ini. Tempelkan double tip dan ibu akan menempelkannya di pola kelopak bunga ini. Nah, untuk daun selanjutnya ibu akan menimpa kembali biar lebih tebal dan lebih banyak seperti itu. Ini kan menjadi bunga matahari. Ibu akan tempelkan di atasnya seperti ini ya. Nah sudah jadi seperti ini, kita akan membuat ini. Nah, seperti ini ya, beras hitamnya ibu taruh menjadi biji-bijinya. Nah, semuanya tampak timbul kan anak-anak, lebih cantik. Sekarang giliran untuk tangkai dan daunnya. Untuk daun, ibu menggunakan daunnya yang berwarna hijau seperti ini. Tinggal ditempel aja. Nah, untuk daunnya sudah jadi kan? Sekarang kita mau membuat tangkainya. Tangkainya ibu buat menggunakan cangkang telur. Kita hancurkan ya, menjadi seperti ini. Kita tempel-tempel di bagian tangkainya. Nah, sebelum ibu tempelkan cangkang telur yang ibu pecahkan tadi, ibu sudah membuat lem di sekitaran ini. Tinggal ditempel seperti ini. Nah, ini tangkainya sudah jadi, ibu kasih remahan dari
kulit telur tadi, cangkang telur. Lalu tepi-tepinya ibu kasih kembali beras hitam, jadi dia lebih timbul sih. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal ibu hias untuk tepi-tepinya ya. Tepi-tepi dari kardus ini ibu menggunakan kertas bekas asturo ibu. Jadi ibu akan menempelkan seperti ini. Jadi ibu akan menempelkan seperti ini biar kelihatan warnanya lebih cerah seperti itu. Oke? Nah, ibu sangat memanfaatkan kertas bekas ini ya untuk menjadi bingkainya biar memperindah kardus tadi ya. Jadi ibu tempel aja. Jadi nggak harus simetris, harus rata gitu ya. Ini bakal menjadi sesuatu yang indah. Nanti ibu akan gabungkan dengan yang lainnya, warna yang lainnya. Nah, jadi seperti ini. Sisanya ini kan masih banyak ya. Jadi ibu akan variasikan dengan kertas ini. Sisa-sisa ini lagi. Oke? Kita lihat hasilnya. Nah, sudah seperti ini kan anak-anak. Ibu akan menghiasnya lagi menjadi lebih cantik. Oke? Nah, inilah dia hasil karya yang sudah jadi tadi. Dengan kertas-kertas bekas, ibu sudah menghiasnya ya. Jadi tidak perlu beli barang-barang dari luar. Padahal ini kertas-kertas bekas yang pernah ibu buat sebelumnya. Nah, dan ini ya, bunganya ini tampak sangat natural ya, sangat alami karena menggunakan bahan-bahan dari alam. Ya, kalian lihat sendiri di sini semuanya alami. Kalian juga bisa membuat ya seperti ini. Tidak harus contoh seperti ibu ya anak-anak, tapi kalian bisa membuat berbagai bentuk, misalnya tumbuhan atau binatang dari bahan-bahan seperti yang ibu contohkan tadi. Nah, selamat mengerjakan dan tetap semangat untuk terus berkarya dan belajar di rumah. Selamat bekerja. Saya Rizky Juitape. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar. Materinya pengenalan dan pengolahan bahan, membuat prakarya dari ketersediaan bahan. Kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini sudah sangat banyak sekali limbah, terutama limbah dari sampah plastik. Jadi, kita harus sama-sama memberikan solusi dengan cara mengubah limbah itu menjadi suatu barang produk. Di sini saya akan mengubah botol bekas menjadi menjadi tempat pensil. Alat dan bahannya yang pertama yaitu botol bekas, kemudian ada kertas origami, gunting, lem, dan twin pen. Tahapan yang pertama, kita bisa menggunting botol ini. Setelah botol sudah menjadi seperti ini, kita bisa menutupi botol ini dengan menggunakan kertas origami agar nanti tempat pensilnya bisa menjadi terlihat cantik. Setelah menjadi seperti ini, kita bisa memberikan hiasan agar lebih terlihat indah. Nah, beginilah jadinya setelah diberi hiasan. Kemudian kita bisa menaruh penanya di sini. Ada banyak sekali bahan bekas yang bisa kita jadikan suatu barang yang berguna. Misalnya seperti CD bisa dijadikan hiasan dinding, botol bisa dijadikan bunga, tapi saya memberikan contohnya seperti ini. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Maulidia Rahma. Di sini saya akan membahas tentang kompetensi dasar kelas 3 mengenai seni rupa, yaitu mengenal teknik memotong, sambung, dan teknik lipat.
teknik potong itu sendiri adalah teknik pembuatan kerajinan yang dilakukan dengan cara memotong ataupun memisahkan bahan menjadi dua bagian atau lebih, dengan tujuan membentuk benda kerajinan itu sendiri. Sedangkan teknik sambung merupakan teknik membuat produk kerajinan dengan cara memotong, menyambung, dan menyusun bahan-bahan tersebut menjadi sebuah benda kerajinan berupa benda pakai ataupun benda hias. Kemudian yang terakhir adalah teknik lipat. Dalam seni rupa ini, teknik lipat merupakan teknik dalam membuat karya seni atau kerajinan tangan yang secara umum bahan-bahannya itu adalah kertas, karton, ataupun sebagainya, yang diproses sedemikian rupa hingga menyerupai bentuk-bentuk yang diinginkan tanpa menggunakan alat atau perekat sama sekali. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara teknik memotong, melipat, serta teknik menyambung atau teknik sambung itu sendiri. Teknik yang pertama adalah teknik potong. Dalam pembuatan seni rupa, teknik potong itu sendiri kita awali dengan membuat polanya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat pola seperti gelombang-gelombang air. Jadi kita gambar gelombang air tersebut. Kita gambar. Kemudian bisa kita potong. Kita potong mengikuti alur pola yang sudah kita gambar. Seperti ini. Jika sudah terpotong seperti ini, kita potong beberapa pola seperti ini. Seperti ini kita potong pola seperti perairan tersebut. Kemudian sesudah kita potong, kita bisa membuat pola lainnya, yaitu membuat kapal. Membuat kapal dari origami ini kita membuat menggunakan teknik lipat. Teknik lipat itu caranya yaitu yang pertama, kita bisa melipat kertas origami ini menjadi segitiga terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, kita bagi menjadi dua atau kita lipat menjadi dua. Kita lipat menjadi dua seperti ini. Kemudian bisa kita lipat lagi menjadi dua dengan arah yang berlawanan. Dengan arah yang berlawanan seperti ini. Kemudian bisa kita lipat ke dalam sisi sebelah kiri dan kanannya. Kita lipat ke dalam. Kita lipat ke dalam. Seperti ini. Kemudian kita bisa lipat ke dalam juga sisi yang kiri dan kanannya. Kita lipat. Seperti ini. Kita lipat sisi yang sebelahnya juga seperti ini. Kemudian jika sudah terbentuk seperti ini, kita bisa lipat sebelahnya menjadi lebih kecil sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kemudian kita masukkan lipatan ke dalamnya dan
sudah jadi seperti ini, kita lipat ke dalam bagian ujungnya ini. Kita lipat ke dalam untuk membentuk sebuah perahu dalam karya seni rupa. Kemudian jika kita sudah membuat perahunya, kita bisa melangkah ke teknik, yaitu teknik sambung. Teknik sambung itu sendiri, kita bisa menyambung kertas-kertas ini menjadi satu bagian, yaitu dengan cara kita bisa melipat ujungnya. Ujung bagian bawah ini kita lipat ke dalam. Ini kita lipat ke dalam. Seperti ini. Kemudian untuk menyambung, kita bisa menggunakan perekat atau lem. Setelah kita melakukan teknik potong, teknik lipat, serta teknik sambung, kita bisa menempelkan dengan lem teknik-teknik tersebut menjadi satu, yaitu menjadi suatu karya seni rupa. Contohnya seperti ini. Ini bisa kita ajarkan pada kelas-kelas rendah dalam sekolah dasar. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akan menjelaskan mengenai KD 4, yaitu mengenal karya seni rupa teknik tempel. Karya seni rupa teknik tempel dibagi menjadi 3, yaitu montase, kolase, dan mozaik. Montase yaitu seni yang berasal dari gambar, jadi yang dirangkai menjadi satu sehingga tercipta pencampuran unsur dan banyak sekali sumber. Kolase yaitu karya seni yang berasal dari banyak sekali macam materi, alamat kayu, kertas, kaca, logam, kain, dan lain-lain. Sedangkan mozaik yaitu karya seni yang berupa dekorasi bidang menggunakan bahan pecahan, kertas berwarna, dan lain-lain. Perbedaan dari kolase, montage, dan mozaik yaitu, kalau kolase merupakan karya seni dari material yang berbeda jenis dan tema, sedangkan montase yaitu karya seni dari bahan gambar yang sudah jadi dan memiliki tema yang serupa. Mozaik yaitu susunan, kepingan, dan jenis atau bahan yang sama. KD 4.4 yaitu membuat karya seni rupa teknik tempel. Baiklah, saya akan membuat karya seni rupa teknik tempel. Salah satu contohnya yaitu kolase. Baiklah, kita akan lanjut ke cara pembuatannya, yaitu bahan-bahannya gambar dan kertas, potongan kertas, serta lem. Karena ini udah saya tempelin, makanya langsung saja ke cara penempelannya. Inilah contoh hasil dari teknik tempel kolase, yaitu menggunakan potongan-potongan kertas. Perkenalkan, nama saya Andrani Aprilianti. Nah, di sini saya akan berbagi cara membuat kerajinan karya seni rupa daerah. Salah satunya yaitu ukiran kayu atau batok kelapa. Nah, alat dan bahan dari membuat batok kelapa itu antara lain satu buah batok kelapa yang tua, karena yang tua itu sangat kuat batok kelapanya. Kalau yang muda itu
mudah pecah jika kita bentuk atau ukir. Yang kedua amplas, yang ketiga gergaji, 4 lem kayu, yang kelima pernis serta kayu yang berbentuk setengah lingkaran. Nah, cara pembuatannya itu potong 3/4 bagian batok kelapa, amplas bagian permukaannya, bentuk kayu sebagai potongan sesuai selera kita, amplas juga sisa dari potongan batok tadi. Sisa potongan ini kita bisa gunakan sebagai alas atau yang lain-lainnya. Setelah itu, tempel batok kelapa dengan lem kayu. Setelah semuanya jadi, bersihkan terlebih dahulu batok kelapa yang sudah selesai itu, kemudian baru lapisi dengan pernis. Kurang dari 24 jam untuk menjemurnya biar terlihat bagus. Nah, lebih kurang hasilnya seperti ini. Ini batok kelapa, cangkir dari batok kelapa. Dan ini tutupnya. Batok kelapa ini merupakan karya seni rupa daerah. Batok kelapa ini terkenal di berbagai daerah, antara lain Bali, Sulawesi Utara, Kalimantan, Yogyakarta, serta Lombok, dan daerah-daerah lainnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Saputri. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang materi patung. Adapun pengertian dari seni patung adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan yang bervolume berupa tanah liat, kayu, batu, dan logam bahan lainnya dengan cara subtraktif, yang berarti mengurangi bahan seperti dipahat, dipotong, dicukuli, dan atau dengan cara adiktif, yang berarti menambah bahan seperti mengecor dan mencetaknya. Pengertian seni patung menurut makna kata dalam kamus KBBI yaitu bentuk tiruan bentuk orang yang hewan dibuat dan dipahat dari batu, dari kayu, dan sebagainya. Di situ banyak patung yang menirukan manusia atau hewan. Kenyataannya tidak semua patung tidak menirukan alam. Misalnya terdapat patung yang berbentuk abstrak, geometri. Adapun fungsi-fungsi dari seni patung yaitu berupa dengan patung dekorasi, patung monumen, patung kerajinan, patung arsitektur, dan patung seni atau patung religi. Adapun jenis-jenis patung yaitu patung figuratif dan non-figuratif. Apa sih patung figuratif itu? Patung yang merupakan tiruan dalam bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Dapat dikatakan patung ini nyata perwujudannya dan tidak hanya abstrak atau mengawang-awang. Contoh gitu, patung pahlawan, macan, atau sebagainya. Patung non-figuratif adalah patung yang tidak meniru alam dan terlepas wujud-wujud alam, dan patung ini diwujudkan tidak nyata, bersifat abstrak seperti patung abstrak geografis atau berupa bentuk kayak bambu runcing dan sebagainya. Adapun bahan-bahan dari utama bahan-bahan dari seni patung itu, adapun secara umumnya dapat dibedakan menjadi 4 macam: lunak, sedang, bahan keras, dan bancor. Adapun alat-alat seni patung yaitu ada pahat, botsir, alat las, meja putar, palu, dan tang. Teknis seni patung terdapat 6 teknis: teknis pahat, teknik konstruksi, teknis las, teknis cor, dan teknis cetak. Berikut kerajinan tangan yang akan saya kerjakan, yaitu membuat patung berbentuk seekor keong
dari bahan plastisin. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.